Maha Guru, mohon kami diberikan bimbingan, arahan dan nasihat untuk menghadapi tantangan zaman serta perubahan yang sedang terjadi. Dunia kita ini sekarang tengah berubah. Kita sedang menghadapi 5 perang besar. Pertama, pop culture war, perang kebudayaan pop yang mengikis kebudayaan dan peradaban lokal bangsa, serta meracuni anak-anak muda untuk berkiblat pada bangsa lain dan tidak lagi mencintai bangsanya sendiri. Kedua, digital war, perang digital. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kejahatan digital telah memenjara produktivitas dan menciptakan ketergantungan serta mengendalikan dan mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, dan keputusan serta perilaku setiap individu. Yang ketiga, currency war, perang mata uang. Perubahan sistem mata uang konvensional ke digital serta kedaulatan keuangan suatu bangsa sedang dikoyak dan dikendalikan oleh ekosistem dan para pengendali global. Yang keempat, biological war, perang biologi. Senjata biologi adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan bangsa-bangsa dengan menyebarkan virus serta perdagangkan antivirusnya. Menjadi daya tawar baru di era ini. 5, perang makanan, minuman dan energi, food, water, and energy war. Negara maju mengeksploitasi dan menguasai sumber-sumber pangan, air, dan energi yang ada di negara lemah dengan dalih investasi ataupun menciptakan ketergantungan baru. Untuk menghadapi dan memenangkan pertarungan global kali ini, kita harus hati-hati dan waspada. Tidak boleh gegabah. Di samping perlu melakukan inovasi dan membangun kolaborasi, kita juga harus kuat mempertahankan identitas dan jati diri bangsa. Al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tidak anti dan atau pro asing-asing, tetapi kita harus mampu menjadi non-blok yang bisa luasa mandiri menentukan masa depan sendiri dengan tanpa kehilangan persahabatan dan persekawanan global. Kalian harus mampu memegang teguh trilogi ukhuwah bangsa Nusantara, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah, serta meneguhkan kembali Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45. Sebagai sokong guru bangsa, pemihakan terhadap rakyat kecil dan redistribusi aset harus dilakukan. Selaras dengan hal tersebut, social engineering, economic engineering, political engineering harus dilakukan segera agar tatanan yang tengah koyak dapat dijahit dan dirapikan kembali. Para pemimpin harus mampu menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Pemimpin harus berani berkorban dan menjadi contoh yang baik, wujudkan cara beragama dan hidup yang ramah, damai dan toleran dengan segala perbedaan. Radikalisme, terorisme, ekstremisme harus segera dibersihkan dari bumi pertiwi. Demikian halnya liberalisme harus difilter dengan moralitas bangsa yang baik. Anak-anak harus diselamatkan masa depannya. Pendidikan, nasionalisme, religiusitas yang toleran harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah benteng pertahanan utama bagi bangsa. Masa depan bangsa tergantung pada masa depan anak-anak, dan masa depan anak-anak tergantung pada pemihakan keluarga dan kehadiran negara dengan segala cetak birunya. Isi The Nusantara Code adalah segi 5 benteng pertahanan bangsa dan segi 5 senjata bangsa, di mana prinsip-prinsip yang ada di dalamnya harus dijalankan secara bersama-sama oleh multi stakeholders bangsa, yaitu state, private sector, and civil society, yang mengedepankan 5P, people, planet, prosperity, peace, dan partnership. Kalian semua harus selalu bersiap dengan perubahan yang dinamis dan terjadi kapan saja. Kalian harus mampu beradaptasi dan atau menggerakkan dan memimpin perubahan tersebut. Kalian harus selalu waspada bahwa kompetisi adalah keniscayaan dan kolaborasi adalah solusi. Masa depan bangsa Nusantara ada di tangan kalian. Tunjukkan kehebatan kalian sebagai bangsa Nusantara kepada dunia. Anak-anak super kalian harus bisa menyelesaikan misi ini dengan panduan The Nusantara Code. Kalian harus bisa memulihkan keadaan negeri ini. Insyaallah. Terima kasih Maha Guru. Mohon doa restunya selalu
dan izinkan kami berjuang di jalan sesuai dengan tuntunan.